Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bustami Narda pada kesempatan ini akan berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang mungkin mengejutkan bagi kita. Kenapa tidak? Dalam usia yang masih sangat muda belia, baru 20 tahun, dia telah mampu mendirikan sebuah perusahaan setingkat perseroan terbatas. Dan malah atas usahanya tersebut, Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Joko Widodo yang waktu itu baru menjadi Gubernur DKI Jakarta, turut serta memberikan komentar dalam bukunya yang berjudul Meraih Mimpi Jadi Pengusaha. Sederet tokoh-tokoh nasional turut memberi komentar dalam buku itu. Sekarang saya akan mulai melakukan bincang-bincang dengan dia dalam kesempatan ini. Siapa dia? Adalah Resti Artika. Saudara Resti Artika telah ada di hadapan kita. Sekarang saya mau membuka pertemuan kita, Resti Artika, dengan menanyakan pada Anda, sejak kapan Anda tertarik ke dunia bisnis atau dunia usaha? Iya. Nah, sebelumnya terima kasih terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang dilantarkan kepada saya, sejak kapan saya mulai tertarik dengan dunia bisnis? Kalau diingat sih itu mulai dari sejak bangku SD. Bangku SD sudah mulai untuk tertarik ke dunia bisnis. Pada saat SD itu sendiri, Resti sudah mulai membawa jajanan atau makanan ringan yang dulunya mama jual di rumah untuk ke sekolah. Terus berlanjut ke saat itu di Sanawiyah dengan jualan pulsa. Nah, setelah itu waktu SMA juga membantu mama berjualan pakaian di salah satu plaza di Padang. Nah, setelah itu setelah membantu mama, Resti beranikan juga untuk mencari sendiri toko. Waktu itu juga ingin berdampingan dengan mama, yaitu dengan berdagang pakaian juga. Mulai dari mencari toko, berhubungan dengan yang namanya pasar, pasti banyak preman. Nah, jadi kita juga harus bisa berbaur dengan preman di situ. Nah, itu setelah sampai di mana pendidikannya itu? waktu itu masih di bangku SMA, kelas 3, tepatnya kelas 3 SMA. Ya. Nah, pernah juga mengalami bertengkar dengan sesama pedagang juga. Namanya hidup waktu itu di pasar ya pasti perselisihan banyak, seperti kita tahu sendiri gitu. Nah, mulai dari tukar dengan sesama pedagang, bagaimana berdebat dengan preman-preman yang minta uang gitu. Kan kita tahu sendiri yang namanya dunia pasar pasti semua ada di situ gitu. Nah, itu padahal masih berumur kurang lebih 17 tahun, kelas 3 SMA tepatnya. Nah, selanjutnya kenapa setelah di sana bagaimana ceritanya bisa membuat sebuah perusahaan setingkat PT? Iya. Nah, perusahaan PT itu dimulai dari awalnya sih kita namanya anak kuliah pengen menghasilkan gitu, pengen juga memiliki penghasilan sendiri. Secara kita kuliah itu pengen beli ini beli itu, ngikutin teman-teman yang lain. Nah, tapi dari situ awalnya Resti baca buku. Nah, setelah itu buku kemudian mulai membangkitkan rasa ingin lagi untuk berbisnis. Nah, setelah ikut buku kebetulan dapat rezeki juga dari Bapak yang baik, juga memberi saya tiket gratis untuk ikut pada seminar salah satu motivator terhebat lah, yang sudah tahu keberhasilannya, sudah
sepak terjangnya juga, dan namanya Bapak Tum Desa Muaringin. Mungkin pengennya itu hari itu harus terlaksana. Nah, yang memberi tiket saya juga alhamdulillah waktu itu saya dikasih jalan oleh Pak Dr. Isprimananda. Nah, dari situlah saya mulai makin terpancing lagi untuk mendirikan sebuah perusahaan. Kita yang namanya muda pengen berpenghasilan sendiri, dan kebetulan buku yang saat itu saya baca sebelum dari seminar itu adalah buku tentang tour and travel. Nah, juga saya orangnya tipe orang yang suka jalan-jalan gitu, pengen menjelajah ke negara ini negara itu, dan kebetulan juga klop sama dirinya Resti. Maka dari itu timbullah keinginan mendirikan PT Biro Perjalanan DB Mustika, atau kita kenalnya DB Tour. Ada enggak suka dukanya mendirikan PT itu? Kan kita harus ngurus izin mana, kita tahu di Indonesia ini ngurus izin kan tidak mudah. Iya. Hanya mudah kadang-kadang dalam ucapan pejabat kita kan mudah, tapi dalam pelaksanaannya gimana? Ada enggak memang mudah mudahnya atau sulit atau gimana? Yang pastinya banyak sekali lika-liku yang dihadapi, apalagi yang saat itu orang memandang, wah anak kuliahan bisa apa, seperti itu ya. Apalagi baru di tahun pertama kuliah, lagi masih cabai rawit lah gitu namanya. Nah, banyak sekali lika-liku yang dialami saat itu, mulai dari mengurus izin sendiri. Awalnya Resti cuman jadi sub agen dari salah satu agen yang sudah berdiri juga di Kota Padang tersebut. Nah, dari situ bermodalkan handphone sama bermodalkan komputer yang ada di rumah satu-satunya. Nah, dari situ mulai menawarkan, awalnya tentunya menawarkan ke orang terdekat yang rasa-rasanya siapa sih yang butuh ini namanya tour and travel dan tiket. Nah, dimulailah dari dosen sendiri. Nah, ditawarkan, kebetulan dosen-dosen kan banyak yang terbang, terus dosen-dosen juga banyak yang ngambil kuliah S3 di luar Padang. Nah, tawarkan ke situ, dan alhamdulillah konsumen pertama itu adalah benar dosen sendiri. Nah, dari situ dimulai ke teman-teman, ke karib kerabat, ke relasi orang tua, papa dan keluarga. Nah, setelah itu baru beranikan diri untuk bikin yang namanya PT yang mana. Masih saja anak-anak muda yang baru menamatkan pendidikan di bangku pendidikan sekolah ataupun yang tamat kuliah pada umumnya cenderung untuk jadi pegawai. Tidak banyak yang punya keinginan untuk jadi pengusaha, jadi orang mandiri. Padahal di mana-mana sekarang kampanye-kampanye untuk jadi orang mandiri, untuk membuka lapangan kerja bagi yang tamat, yang sarjana kan sudah banyak. Ini menurut Resti kenapa begini? Kenapa di Indonesia ini masih juga anak-anak muda masih menginginkan jadi karyawan, jadi pegawai, apalagi pegawai negeri, dibandingkan untuk menjadi wira swasta atau menjadi seorang pengusaha atau bisnis. Nah, iya benar. Saat sekarang banyak banget pilihan pertama itu karyawan gitu. Nah, setelah yang Resti lihat selama ini, mungkin faktor mereka anggap karyawan itu aman, tidak ada resiko dan segala macamnya. Kalau bisnis ada naik turunnya. Dan setelah itu kita berbalik juga melihat lagi situasi perekonomian dan dunia ekonomi kita di Indonesia ini khususnya lebih banyak dipengaruhi oleh politik begitu. Nah, seharusnya kita bercermin atau kita baiknya juga melihat, belajar ke luar negeri sana, di daerah dan negara yang maju, yang sudah maju tersebut, itu bisnis dan politik itu berbeda gitu. Sementara di Indonesia ini kita masih susah mengubah kebiasaan, mengubah dunia bisnis kita yang masih terkait sekali dengan politik. Terkait maksudnya dipengaruhi oleh dunia politik, bisnis yang pengaruhi politik atau politik yang pengaruhi bisnis? Konkretnya gimana? Kalau sejauh ini yang sama-sama kita ketahui juga, itu bisnis dipengaruhi oleh politik. Contohnya saja seperti di daerah yang saya pernah lihat seperti itu. Nah, seperti kita berbisnis, saat itu yang menang adalah
kepala daerahnya dengan warna ini. Nah, otomatis dengan bisnis juga yang akan maju, yang akan mendapatkan fasilitas yang enak untuk mengembangkan bisnisnya itu ya juga orang-orang yang benar-benar menyokong dari dari saat dia berkampanye. Maksudnya mungkin pebisnis itu pengusaha-pengusaha Nah, yang mendukung dia, Ya, yang benar. mensponsori itu. Nah, benar. Kalau itu yang menang, tapi dia dapat fasilitas Ya. selama 5 tahun ke depan. Iya. Yang tidak menang nanti menderita 5 tahun. Nah, Itu iya. maksudnya. Iya, seperti itu. Jadi yang misalnya pada saat kampanye, pada saat dia terpilih, sebelum dia terpilih itu dia harus jadi sponsor dulu, harus gini dulu. Nah, itulah nanti yang akan mendapatkan fasilitas yang full di dunia perbisnisan. Harusnya menurut Resti gimana? Yang sebaiknya gimana? Iya. Harusnya kalau menurut Resti dunia bisnis harusnya jangan disangkut pautkan dengan politik. Dunia bisnis biarlah berkembang dengan bisnisnya, dan sedangkan dunia politik juga harus tetap dengan politiknya. Jangan pernah saling dipengaruhi. Maksudnya politik jangan pernah mempengaruhi dunia bisnis jika memang kita ingin negara kita ini benar-benar sebagai negara maju, yaitu dengan salah satu syaratnya itu 2% dari penduduknya adalah sebagai pengusaha. Tapi jika tetap dipengaruhi oleh dunia politik bisnis ini, ya akan makin sulit untuk para anak-anak muda khususnya Resti dan nanti adik-adik kedepannya itu untuk lebih berani lagi. Mereka sudah takut duluan untuk berbisnis. Dia cari jalan aman aja, dia jadi pegawai aja. Nah, iya. Apalagi pegawai negeri. Nanti bisa aman nanti. Paling tidak bilang pensiun aman. Iya, benar. Jadi kalau begitu menurut Resti bagaimana ini? Kemarin ini ada informasi beredar bahwa sekitar 82% dari kepala daerah ini adalah didukung oleh cukong-cukong atau disponsori oleh cukong-cukong. Kalau begitu nanti berarti 82% dari kepala daerah, gubernur atau wali kota atau bupati, berarti itu kan dikendalikan nanti setelah dia jadi bupati, kan dikendalikan oleh cukong-cukong. Bagaimana negara kita kalau cukong yang mengendalikan pimpinan daerah? Iya. Pimpinan daerah tinggal jadi boneka aja, cukong-cukong mengendalikan. Iya. Jadi menurut komentar Resti bagaimana tentang hal ini? Nah, itulah yang efeknya kepada kita pada anak-anak muda ini. Nah, nantinya seharusnya itu kita sudah berkaca dan bercermin pada negara-negara yang lebih maju. Nah, itu kembali lagi seperti tadi, karena yang seharusnya dunia bisnis itu yang benar-benar negara maju dan yang pengen benar-benar ingin Indonesia ini menjadi maju. Jangan sampai politik mempengaruhi dunia bisnis. Maka tadi terbitlah yang namanya kepala daerah boneka seperti itu. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri, yang padahal itu benar-benar keputusan yang sangat baik, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena dipengaruhi oleh bisnis. Dan bisnis pun juga seperti itu. Mereka-mereka yang dekat dengan itu, dengan pemenang pilkada atau pemenang politik tadi, mereka akan makin pede dengan bisnisnya. Tapi mereka yang tidak, belum maju, sudah mundur dulu. Jadi bisa dikatakan pengusaha-pengusaha yang menjadi sponsor dari dari kepala daerah terpilih itu menjadikan kepala daerah itu boneka. Iya, benar sekali. Jadi harusnya tentu jangan sampai ada demikian sehingga pemerintah atau berjalanlah menurut porsinya masing-masing, menurut porsinya sendiri, menjalankan tugasnya sebagai pemberian yang diberi amanah oleh rakyat, mengabdilah kepada rakyat. Pengusaha atau pebisnis berjalan pula menurut proporsinya secara proporsional sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Iya, benar. Tapi di negara kita menurut Resti kan tidak itu yang terjadi. Politisi selalu menarik pengusaha agar bisa mendukung dia, terutama untuk sponsor waktu pilkada, waktu pemilihan. Iya, benar. Nah itu. Jadi inilah mungkin yang memprihatinkan kita sekarang. Kenapa perselingkuhan antara pengusaha dengan penguasa itu sulit sekali dilerai, sulit sekali dipisahkan. Memang begitu menurut Resti ya. Ya, menurut Resti memang sejauh ini memang seperti itu. Jadi kita lebih baiknya merubah seperti ini biar jangan sampai politik
mempengaruhi lagi dunia bisnis. Benar-benar harusnya bisnis adalah bisnis dan politik benar-benar politik. Jangan ada yang bisnis yang bisnisnya akan maju adalah orang-orang yang bakal mendukung para penegak Jadi politik. kalau ini berlanjut terus menurut Esti, bagaimana nanti semangat dari si muda untuk terjun ke dunia bisnis? Takut dia? Iya, Malas pastinya dia. takut sendiri. Nah, Kalau begini terjadi, generasi muda malah jadi pebisnis, malah jadi pengusaha, sementara jadi karyawan terus. ya, Nah, syarat untuk menjadi negara yang sejahtera adalah 2% dari penduduknya harus jadi pengusaha. iya memang. Bagaimana kita mencapainya? Nah, Mungkin sulit sekali mencapainya. iya. Maka itu mungkin akan, kalau selama ini seperti ini yang tidak akan kita rubah, maka itu mungkin hanya akan sekedar menjadi mimpi bagi rakyat Indonesia aja. Nah, tapi jika itu memang benar-benar bisa terwujud, nah itu mungkin akan bisa menjadi harapan kita untuk menjadikan Indonesia ini negara maju mungkin akan semakin dekat begitu, karena para generasi muda dengan PD-nya, dengan bangganya dan dengan beraninya itu sendiri, dia akan tidak akan takut, oh saya dipengaruhi politik, oh si A akan naik karena dia orang tuanya ini, saudaranya itu, mungkin itu tidak akan ada pandangan lagi bagi masyarakat muda kita. Jadi mungkin itu yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa dilematis yang terjadi di dunia bisnis dan politik kita Indonesia sekarang itu. Di satu sisi dunia politik, para politisi berupaya untuk menarik dunia bisnis, terutama ketika terjadi pemilihan-pemilihan, pemilu, pilkada dan sebagainya, bagaimana supaya pemilik uang ini atau cukong kasarnya itu mensponsori calon-calon. Bagi yang tidak mensponsori calon, nanti awas ketika yang calon ini menang, 5 tahun ke depan akan susah untuk berusaha, akan susah untuk mengembangkan sayapnya. Ini yang perlu mungkin kita rubah. Kalau ini tidak kita ubah, maka negara Indonesia besar kemungkinan akan begini saja. Begitu generasi muda tamat, dia langsung memburu menjadi pegawai negeri, memburu menjadi karyawan, sehingga dunia bisnis semakin tertinggal. Padahal yang membayar pajak itu orang bisnis, yang membayar pajak itu pengusaha, bukan karyawan. Siapa yang membayar pajak? Kalau seluruh warga negara Indonesia ke depan ini tidak ada satu orang pun yang mau jadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi entrepreneur. Semuanya mau jadi pegawai, semuanya mau jadi karyawan, semuanya mau jadi pegawai negeri sipil atau ASN. Jadi semoga perbincangan ini dapat jadi renungan kita bersama, dan mungkin kita pesankan kepada para generasi muda, kalian harus dari sekarang bangkit, tanam ke idealisme ke diri kalian. Kalau kalian jadi pengusaha, jangan mau jadi cukong-cukong politisi. Kalau kalian jadi pengusahalah secara mandiri. Kalau kalian jadi pengusaha, tegakkan kepala kalian. Jangan kalian mau menjilat kepada penguasa-penguasa. Jangan kalian mau berselingkuh dengan penguasa. Demikian juga para politisi. Kalau ingin jadi politisi, jangan jadi politisi yang suka-sukanya dikendalikan oleh pengusaha. Malu dong, yang membiayai rakyat, yang menggaji rakyat, tapi pengabdian Anda kepada cukong-cukong yang membiayai Anda. Anda mau bangun jalan ke jalur A, kata cukong Anda jalur B. Kalau bangun jalan ke jalur A, keluarkan uang siapa? Kalau tidak, saya ributkan di koran, di media, katanya. Jadi untuk itu, ke depan semoga bangsa ini lebih maju, lebih mandiri, lebih jaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.